Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di Cokro TV. Hostnya Bung Sahal, bintang tamunya Sylvester, orang dekat dari Pak Jokowi. Sylvester ditanya pendapatnya bagaimana terkait PDIP secara vulgar. Melalui Hasto memberikan keterangannya bahwasannya Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Ya, mari kita simak saja videonya bersama Sylvester bersama Bung Sahal. Let's go. Ya, Jumat malam ya. Ya, jadi kalau pemecatan itu menurut saya ya. Nah, ini bacaannya gimana? Jadi waktu kemarin juga Pak Jokowi kalau bicara mengenai partai politik, beliau sih untuk mungkin sampai kemarin juga masih belum mau berpartai ya. Beliau berdiri di atas partai, tapi tawaran itu sudah banyak, bahkan udah kasih karpet merah Pak Prabowo sendiri kan. Nah, kalau pemecatan itu, saya yakin Pak Jokowi itu anugerah buat beliau. Suatu kebahagiaan, beliau udah terbebas dari partai yang menurut masyarakat nih ya, kalau kita lihat partai Banteng Merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan. Suka marah-marah, dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah, dan itu juga, saya juga sering ke Jawa Tengah, bagaimana kondisi segala macam infrastruktur, perekonomian, ya kan, terus sosial budayanya lah menurut saya pendapatan terbelakang pendapatan upah ya. Itu kan juga paling termasuk yang rendah ya. UMP provinsi salah satu terendah di Indonesia ya. Jadi saya bilang tadi, bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu, suatu anugerah. Bagi Partai Banteng, Partai Merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini di ambang-ambang kehancuran juga ini. Ya kan, kita lihat gini. Mereka kan terlalu meng-underestimate, terus kita lihat mboknya Partai Merah kan ngomong siapa Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa Partai Merah ya kan, bukan siapa-siapa. Kasian deh. Aduh. Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam satu putaran. Satu putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Nah, jadi Pak Jokowi saya pikir beliau udah terbebas dari sebutan petugas partai Mas. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak yang kata-katanya bahaya, menghamba. Anaknya Ramawati tiba-tiba. Oh iya betul. Jadi dewan, Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya. Gitu loh, yang Artedia Dahlan terus sama satu lagi siapa ya? Sumiati atau suara rakyat jadi hilang. Mundur lah, ya kan? Betul. Nah, ini kan dinasti benar-benar gitu loh. Yang nomor ya kan? 1, nomor 2 hilang. Mereka nggak bisa apa-apa, Mas, digituin, dilengcerin gitu. Terus saya bilang tadi, ada teman saya datang mengadu ke saya loh, ke Solmed loh. Bukan mengadu ke PDIP, itu Eni Anggrek, Ketua DPRD Alor. Dizolimi oleh partai lain dan juga partainya gitu loh. Mengadunya ke kita gitu loh. Saya bantu dia, ya kan. Jadi benar-benar ini Pak Jokowi, ya kalau dia bilang beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena satu, ya kan, dengan dia terbebas, ya kan, dia menjadi
bapak di antara semua partai, ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan, ya kan. Nggak usah berpartai, anaknya sekarang independen. jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara. Sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo jadi presiden. Terus yang dia bantu banyak, yang dia endorse sama beliau, jadi gubernur, bupati, bahkan ada yang jadi menteri. Saya rasa itu awalnya Pak Jokowi itu nggak mau endorse, ngomong ke saya ya. Tapi Pak Prabowo tuh minta pertimbangannya kasih. Jadi, nah itu dia. saya bilang, Pak Prabowo yang minta. Jokowi dalam hal ini beliau happy, nggak pernah marah-marah, selalu adem, nggak pernah membalas, nggak pernah memfitnah orang, terus ya beliau hobi makan kemana apa. Aku malahan ini katanya Mas Silver nanti kemana-mana ikut sama saya ya, ngurusin rakyat, lingkungan hidup, masalah keadilan hukum, ya kan. Jadi saya lihat beliau menikmati. Kalau yang ini kan nggak menikmati tiap hari, Mas. Orang kalau ngomel-ngomel bagaimana dia nikmatin hidup ya? Maksudnya gini, boleh. Saya pun, ya kita kan wajar. Sekali-sekali ngomel, sekali-sekali marah. Ya kan, manusia lah, lumrah. Betul. Tapi kalau tiap hari, ya kan, ini apa gitu loh. Lu ngapain sih gitu loh. Hidup lu apa gitu loh. Tiap hari lu ngomel aja. Tiap hari marah. Malah, ya kan? Jadinya toksik malah. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi kan adem. Ya kan? Adem. Dan kita harus ketahui juga, apapun mereka memfitnah Pak Jokowi, masyarakat nggak akan percaya. Karena apa? Pak Jokowi ini, Mas, saya itu ketemu dengan beliau kadang-kadang jam 7 pagi itu beliau udah mulai pertemuan dengan siapapun, saya ingat itu. Kalau mama di luar kota itu jam 7 pagi, kita udah disiap-siap. Berarti kan beliau paling nggak bangun mungkin jam 4, ya kan? Setelah itu pagi-pagi sholat subuh dulu, ya kan, terus minum yang ramuan-ramuan itu, ya kan, jamu. ramuan-ramuan itu, terus jam 7 udah mulai ketemu kita atau ketemu orang-orang. Setelah itu ketemu lagi ada beberapa trip di situ jam 7, jam 8, jam 9 beliau udah mulai meresmikan ini, belusukan sampai malam jam 11. Saya masih ingat jam 12 gitu kan. Saya masih ingat waktu kami kampanye di 2014, itu di Serang itu, kami baru makan itu jam 11 malam. Padahal posisi lagi puasa, Mas. Belusukan. Nah, kemarin waktu di Solo, setelah beliau pulang tanggal 20 Oktober, saya mungkin orang terakhir yang menemani beliau jam setengah 12 malam, baru beliau masuk. Ini yang terakhir ini sudah tidak jadi presiden padahal. Iya. Masih sampai setengah 12 malam, ya gitu loh. Jadi ini Mas orang, ya kan, beliau ini pemimpin yang benar-benar kerja buat rakyat dan tidak korupsi loh, Mas. Tidak memanfaatkan APBN dan fasilitas negara untuk mengeruk kekayaan. Nah, Pak Jokowi. Ya kalau yang lain ini kan udah memfitnah, membohongi rakyat, korupsi juga. Begitu. Jadi itu tadi yang Bung Silver bilang itu kan persepsi netizen. Lengkap. Ya, banyak yang memberikan testimoni terhadap masyarakat tadi, juga, bukan hanya netizen, masyarakat umum juga. Kita lihat kata masyarakat. Pak Jokowi kemana-mana, apakah Ibu Mega Hasto bisa nggak kayak begitu? Gitu loh. Pak Jokowi kemana ribuan orang tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa direkayasa, datang. Bahkan sekarang ini seperti Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, nah, itu bisa gitu loh. Mas, saya ini pernah 2019 kemarin itu di Manado, macet total, orang turusan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya kan? Wow. Saya hanya memblas memblas aja bahwa Pak Jokowi akan hadir jam sekian di Manado. Manado macet total tuh. Ya, dan ada beberapa daerah lah yang kita dan itu nggak sekali, itu tiap saat gitu ya. Nah, tapi kembali ke soal pemecatan itu, Bung Silver. Ini kan Anda orang hukum ya. Jadi ini kan kalau dari sudut pandang aspek administrasi kepartean, itu apa nggak perlu ada semacam SK atau apa? Karena kan ada komentar dari Mas Ganjar, dia bilang itu kan setelah Hasto menyatakan bahwa ada pemecatan terhadap Pak Jokowi dan keluarga gitu, terus Mas Ganjar bilang itu belum ada SK-nya dan seterusnya. Itu sebenarnya gimana status sementara, terus juga ada yang bilang
Pak Jokowi belum mengembalikan KTA dan seterusnya. Sebenarnya itu apakah secara Belum de ada facto SK dan de jure sudah otomatis keluar atau bagaimana itu kalau tanpa SK? Atau perlu harus ada SK? Atau mekanisme ADART-nya sendiri. Itu makanya. ADART-nya sendiri kan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi kita lihat dulu ADART-nya bagaimana gitu. Kita nggak bisa. Oh, itu beda ya, tiap partai bisa beda ya. Ya, ADART partai ini kan yang diakui oleh negara ini karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah nanti harus ada juga dari Mahkamah Partai atau memang dari hak prerogatif ketua umum, ya kan? Kalau di PDIP kayaknya hak prerogatif ketua umum. Iya. Karena ketua umumnya seumur hidup loh. Iya. Nggak apa dipilih lagi. Nggak mau diganti. Nggak mau diganti. Belum ada aja yang mau. Pak Jokowi aja mereka suruh ganti habis ini. Udah pokoknya habis setelah nggak jadi presiden udah jangan macam-macam kan. Kan mereka ngatur-ngatur Pak Jokowi gitu. Heran banget gitu, Mas. Ya, begitulah sobat-sobat perbincangan antara Bung Sal dan Bung Sylvester ya. Nah, tentang pemecatan Pak Jokowi pemecatan Pak Jokowi ya. Dan kalau Bu Mega ketua umum ya memang dipilih lagi sama kader-kadernya karena belum ada yang sanggup mungkin jadi ketua umum PDIP. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat nih? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.